Kun aliman satu. Yang kedua, au muta'alliman. Nah, kita ini santri, ini muta'allim kita. Yang muta'allim bawa buku, belajar, namanya belajar, ya, dicatat, dihafal. Yang tingkat yang enggak bawa buku, enggak bawa pulpen, wala bawa apa, wala ngerekam minimal ya. Itu au mustami'an, ini masih untung. Ya, tingkatan yang bawah tapi. Yang ndak hadir cuma ya bantu mungkin ya, au muhibban wala takunil khamis, ada mengatakan wala takun khamisan. Nah. Ila anqal wal hadi asyar, bab yang keempat di dalam adab-adabnya seorang pelajar, di dalam pelajarannya, belajarnya, cara belajarnya, dan apa yang dibuat pegangan untuk dia, apa yang seharusnya gitu ya. Bersama Syekh dan teman-temannya. Dalam hal ini ada 13 macam adab. Kita sampai ke adab yang ke-11, yaitu wal hadi asyar an yakuna julusuhu baina yaday syekh ala ma taqaddam tafsiluhu wa hayatihi fi adabihi ma'asy syekh. Dan yang ke-11 hendaklah an yakuna julusuhu, duduknya si santri murid tadi, baina yaday syekhi, di hadapannya syekh sang guru, alama taqaddam tafsiluh, atas apa yang sudah berlalu perinciannya ya. Ini sudah dibahas kemarin, wahayatihi, dan hay'ah, keadaan-keadaannya, fi adabihi, di dalam adabnya si santri tersebut, ma'asyekh, bersama gurunya. Di antaranya tidak boleh terlalu dekat ya, terlalu dekat. Terus duduknya kalau bisa dengan posisi tahiyat akhir atau murabbi'an kalau bisa ya. Kalau enggak ya siloin tidak apa-apa ya. Nah, itu nanti bisa di baca lagi bagaimana adabnya seorang murid ketika duduk di hadapan syekh. Ini sudah dijelaskan perinciannya. Wa yuhdiru kitabahu, wa yuhdira, an yakuna an yuhdira, berarti gitu ya. Kalau hadara yahduru, hadir. Kalau menghadirkan beda lagi ya, wajah. Ini menghadirkan karena ada maf'ulnya. Zaidun hadirun, Zaidun hadara Zaidun, gitu ya. Zaid hadir. Hadir itu ya tidak perlu maf'ul, Zaid datang, sama dengan Zaidun ja'a Zaidun ya. Zaidun qoma, berdiri. Kalau memberdirikan ngedekno, nah, gitu ya, aqoma. Kalau hadara hadir, kalau menghadirkan ahdara yuhdiru, nah, gitu ya. Jadi ditambah alif, ditambah alif, maka menjadi menghadirkan. Di sini menghadirkan apa? Menghadirkan kitab. Kalau hadara hadir kitab, berarti hadir kitabnya, nggak ada maf'ulnya ya. Nggak apa, nanti maksudnya kalau baca kitab begitu. Nanti ini bisa didalami dalam ilmu nahwu ya. Kalau kita nanti belajar nahwu ngerti tentang ini, terutama kalau kita sudah buka durusul Arabiyah ya. Durusul Arabiyah itu nanti juz 3 itu untuk lil ibtida itu sudah ada di bab fi'il lazim. Supaya menjadi muta'addi caranya bagaimana? Kalau dari sulasi cukup ditambahkan alif menjadi wazan fa'ala, menjadi wazan af'ala, atau menjadi wazan fa'ala ya. Ya kelas 3 nanti. Itu kelas 3. Kelas 2. 4. Wes lolos kabeh. Ya, wes suhu ya, wes suhu berarti. Berarti anak jelaskan gini nih ya lewat ya. Mau lewat kabeh, mau saking lewat ya. Ya, gitu. Itu di bahasa Arab sudah nanti di anu lagi ya. Menghadirkan kitabnya alladzi yaqra'u, yang akan dia baca.
minhu, ya, dari kitab tersebut, ma'ahu, bersama syekh, wa yahmiluhu, dan membawa kitabnya binafsihi sendiri, ya, gitu ya, bawa kitabnya sendiri. Jadi coba buku to ini kitab kekunci, ya, berarti dia tidak perhatian lah, apa berarti dia tidak punya manajemen, nggak punya apa tadi aturan dalam sehari itu. Mestinya pagi itu sudah diatur, nanti belajarnya apa, terus ditoto, nanti saya bawa ini, begitu. Lah saya ono acara kari itu berarti dia tidak perhatian, berarti ya ketinggalan. Loh kok iso ketinggalan? Untung kitab lah irungi lah ya. Ya, irungi ketinggalan lah, gerompong gitu ya. Di manage, misalnya di manage, apalagi kalau di pondok kan enggak, ya kecil mungkin jauh, terus mungkin rombongan mungkin sibuk, dia sebanyak kesibukan mungkin. Tapi kalau kita kan harus fokus, kita di pondok ini ya intinya taklim, ya. Apa sih di pondok ini intinya? Orang pondok itu intinya belajar, apa lagi? Oh enggak sama wiritan, oleh wiritan jadi pondok. Lah itu wiritan tuh, itu hanya untuk apa tadi? Sebenarnya wiritan ini untuk melengkapi thariqahnya, tapi inti pokoknya belajar. Ya, setelah belajar diamalkan dengan wirid, dengan pelaksanaan ibadah tersebut. Cuma intinya adalah belajar, ya. Sehingga zaman dulu ada khilaf antara pelajar itu, antara ulama itu ada khilaf. Ada ulama yang berpunya apa tadi, punya metode santri itu ndak boleh wiritan sama sekali, ya. Mentok kalau dia wiritan setelah sholat, dia wiritan setelah sholat semari sudah, ndak kata ini wiridul latib, ndak. Itu thariqahnya siapa? Syekh Zaini Dahlan yang nyarai Jurumiyah, yang kita insyaallah punya semua, syarah Mukhtasar Jiddan. Itu beliau ini thariqahnya mengharamkan kepada semua muridnya pegang tasbih. Jadi murid enggak ada yang beli tasbih, ya. Jadi waktunya fokus belajar, nah, gitu ya. Apalagi di tempat belajar, di tempat belajar, di luar juga harus fokus belajar. Baru kalau sudah selesai belajar baru dia ibadah, kalau ada waktu. Maksudnya waktu sisa setelah dia mengajar, setelah dia apalah ya, baru dia ibadah. Kalau misalkan dia ngajar tuh tidak apa-apa, nggak sempet untuk, karena pentingnya menyampaikan ilmu, gitu ya. Karena ilmu ini kan walaupun dipelajari 24 jam ibarat gitu ya, 1000 tahun hidup mempelajari ilmu nggak tutup-tutup, ya. Karena ilmunya Allah itu luas, apalagi cuma berapa saat gitu ya, nggak ada apa-apanya. Jadi fokus ke kitab mestinya, ya. Dan himmahnya himmah kitab, belajar kitab gitu. Kalau bisa jadi hobi, gitu ya, bukan keterpaksaan, hobi. Dan jadi kecintaan untuk kitab. Tapi yang ngaji ya, jadi kecintaan. Saya nanti ketika kita pulang, kitab itu harus juga ikut kita. Karena kasus ada beberapa teman yang mungkin 5 tahun yang lalu keluarnya, atau bahkan 10 tahun yang lalu keluarnya, kitabnya si ono, ya, kitabnya Bismil Fulan, loh, woi, betong tahun yang lalu kitabnya si ono, berarti tidak ada perhatian, ya. Berarti dia sudah ndak, ya, ketika dia ndak perhatian di rumah, yang enggak ilmunya pun juga ndak perhatian pada dia, ya, ndak connect, gitu ya. Kalau dia ndak connect pikirannya, hatinya ke kitab, ke ilmu, salah buktinya dia kalau kitab ya, bukti kalau dia perhatian ilmu, ke kitab itu perhatian. Karena apa? Karena ilmu itu di kitab, maksudnya kita mempelajari di kitab. Memang ilmu di hati ya, cuma terjemahannya ada di kitab. Salah satu kalau kita ini bukti cinta ilmu, berarti kita cinta kitab.
Mana mungkin kita cinta ilmu tapi nggak cinta kitab. Oh, saya ini cinta ilmu cuma kalau kitab enggak. Lah terus apa caranya? Kalau ngaji enggak pakai kitab, berarti mustami'at, itu podong radio ya. Ngaji enggak bawa kitab, enggak bawa pulpen, enggak bawa buku. Kalau misalkan dia punya HP enggak ngerekam, hadirin tok. Dia enggak ada bedanya dengan mendengarkan radio. Ya kan? Soro-soro ya dengerin radio ya di pengajian. Tapi untungnya kalau dia hadir majelis, kalau di sebagian majelis ada kopinya ya enak ya. Hadir ono qahwa, nanti ono selamatan melok mangan begitu. Cuma dia untuk dapat ilmu mustahil, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya. Loh, saya bisa kok. Iya, ente sebelum mengaji harus bisa ya. Masalah sholat sebelum belajar harus bisa. Biar mulai cilik iso. Tapi yang dikaji itu enggak bisa, enggak. Bayangkan yang bawa kitab ngetol gitu ya, miteni belum tentu bisa, apalagi bisa sekedar mustami'at. Lah mustamin itu sebenarnya bukan masuk ke thalabul ilm, kan ada tingkatannya kan, kun aliman satu, yang kedua au muta'alliman. Nah, kita ini santri, ini muta'allim kita. Yang muta'allim bawa buku belajar, namanya belajar ya, dicatat, dihafal. Yang tingkat yang enggak bawa buku, enggak bawa pulpen, wala bawa apa, wala ngerekam minimal ya, itu au mustami'an, ini masih untung ya, tingkatan yang bawah. Tapi yang enggak hadir cuma ya bantu mungkin ya, au muhibban wala takunil khamis, ada mengatakan wala takun khamisan ya. Kun aliman au muta'alliman, ya kita yang bawa buku ini, paham ya? Maka nanti yang hari Minggu itu ada dua yang di sini tuh. Jadi hari Minggu itu sebenarnya bukan thalabul ilm sebenarnya. Bukan muta'allim. Yang muta'allim kita yang bawa buku, yang eteng-eteng buku itu muta'allim. Kalau yang mustami'at ya itu sebenarnya enggak ya. Atau minimal bawa catatan, ya catatan. Pulpennya ada, catatan ada. Kalau sekarang mungkin kalau nggak ada catatannya pakai HP bisa ya. HP dicatat ya, dicatat. Maka kita kalau nggak ada catatnya mungkin dia buka HP, oh mungkin dia nyatet di HP. Nah, gitu ya. Kita sunudan. Tetap dia thalabul ilm. Jadi itu karena zaman sekarang nggak mungkin kita suudon, belum tentu. Ya. Kadang-kadang HP itu lebih akurat, kadang-kadang lebih cepat nulisnya. Karena kalau HP-nya mahal bagus, sekali nulis 2 huruf langsung nulis dewe. Menjelaskan, menutupnya langsung jelaskan, terus krek gitu dewe. Kalau kita kan masih sampai mari kan, kalau ketik sudah langsung jelaskan, sudah langsung otomatis krek, ada tek gitu. Ya. Masa ya langsung. Kalau HP-nya cerdas langsung nulis dewe. Kadang lebih pintar kadang HP. Ya. Ini tetap masih thalabul ilm, masih muta'allim karena dia ilmunya dipelajari terus ditaruh di HP. Ya enggak masalah. Karena zaman akhir ya modern seperti itu, memanfaatkan sarana. Ya, tapi kita ya ojo itu tok gitu ya. Pakai yang salaf biar ada berkahnya kitab. Nah gitu. Jadi kitab ya perhatian. Maka enggak apa-apa kita nanti kalau banyak uang nyelengi beli, enggak masalah. Ya, nanti lemarinya ganti kitab ya. Ojo ganti ojo tetap dari dulu panci dan piring wa akhwatuha. Ya, ini menandakan iki senang mangan wong iki. Ya, iki keluarga iki senang mangan, hobi masak. Apa? Ya, buktinya semua di rumah enggak ada barang kecuali peralatan masak dan makan, untuk makan. Enggak ada peralatan ilmu ya, enggak ada peralatan ilmu, kitab-kitab enggak ada, kosong. Harus kita syiarkan itu. Ini sebenarnya bentuk syiar juga. Walaupun Imam Haddad pernah mengatakan salah satu kalamnya, enggak manfaat kitab-kitab banyak kalau enggak dikaji, enggak diamalkan. Cuma ada yang mengatakan enggak, tetap manfaat. Itu syiar minimal. Ya. Syiar kilo santri ono akeh kitabe.
gitu ya. Walaupun tidak dibaca lah, lumayan gitu ya. Nggak dibaca. Minimal nanti kalau kita punya anak, barangkali anaknya yang membaca. Nanti ada teman tidak punya kitab, pin minjem ya milik kita ada. Itu kalau punya anak bukaan gitu ya. Coba diambil tapi. Nah, gitu. Ya, jadi hak kitab perhatian. Nggak ada ruginya. Kitab tuh itu kenapa ini ilmu gitu ya. Apalagi kitab-kitab hadis kita beli tidak ada masalah, hatta jutaan kalau kita punya uang tidak masalah. Ya, timbang koran, nanti koran majalah nggak ada masalah. Kadang nggak dibaca, kedodoyan, telok gambar itu, gitu ya. Kalau ini hatta nggak dibaca, tapi di situ ada tulisan kalamnya Nabi, ya, mulia kan, yang sudah di situ terhimpun kertas tertulis tulisan yang ucapan yang pernah diucapkan Nabi hadis, ya kan mulia. Quran gitu ya. Rumah ada Qurannya itu mulia. Ya. Kan tulisan kan juga ada manfaatnya. Azimat kan tulisannya kan tulisan ayat Quran, kadang zikir ditulis jadi azimat. Ya. Quran sebenarnya juga ada manfaatnya juga. Walaupun nggak dibaca cuma ya harus dibaca. Minimal kita kalau ada orang lihat statusnya ini muslim gitu ya, muslim, buktinya apa? Ada Qurannya, ini muslim, iya buktinya banyak kitab. Santri, iya buktinya kitabnya sak lemari wakeh, nah, gitu ya santri, walaupun dia mungkin tidak baca lah ya, minimal kan kita orang tahu, tetap manfaat ya, tapi kalau bisa baca ya. Manfaatnya juga nanti kalau pas kita perlu, kita bisa baca, kita punya masalah, telokan, di kitab ini coba, kan enak kan? Timbang leren golek di mana-mana minjem, punya kita sendiri. Kalau punya, tapi kalau kita himmah, insya Allah punya niat terlaksana nanti. Ya, kak kroso mengurus kitabnya selemari. Ya, kak kroso mengurus kitabnya di total wis pirang juta, padahal kita tidak pernah. Nah, itu kan seperti itu ya. Niat, tapi ya harus punya niat pingin seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya niat, ya enggak, sampai mati nggak ada kitab di rumah. Biasanya kita ini kadang-kadang kebanyakan niatnya enggak itu, niatnya pokoknya punya HP yang bagus, ngejar spek yang tinggi ya. Yang spek lama dijual, nambah biaya untuk beli spek yang lebih tinggi. Kalau kita pikir kayak opo gitu ya, buat apa ke HP tinggi-tinggi? Long kita bukan desainer ya, kita bukan kreator, kita ini bukan ahli konten kreator. Ngedit pengajian ya teh uwong gitu ya, pengajiannya sopo ngedit pengajiannya dewe ya. Uang dia, ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kalau memang itu sifatnya umum nggak apa-apa. Ya. Cuma kalau syukur ngedit kan HP biasa, enggak, spek harus tinggi, ngejar spek gitu. Tapi ngejar kitab hadis nggak pernah, gitu ya. Ya harus punya niatan. Insya Allah kalau kita punya niatan, nggak usah bondo. Nanti kadang-kadang rezeki ada beli, nanti mau numpuk kitab. Ini kalau di total ini bisa 5 juta ya, kapan sana pernah cari uang padahal gitu ya, mau rusak ini kitab gak keroso, gitu ya, gitu. Ini juga salah satu tanda orang berarti dia himmah terhadap ilmu ya. Kita mau lebihan ikut ya sampai lekrek kita biasa tok ya, sampai kulitnya disamak ping 1000 gitu ya. Mbah ya apa cara diwalak-walik sama opo yang pernah masuk ke sana, kok gak beli gitu ya. Setiap ada belajar beli, ini beli, enggak apa-apa ya gitu ya. Terutama ini kalau kitab ini dikaji dengan guru yang lain tuh beli kitab satu-satu, biar nanti, karena keterangan beda nanti biasanya, karena ilmu itu beda juga nanti ada kan, jadi buat kenangan juga ya. Khotam kita ada khotam tuh kitab ala yadi ustaz siapa, kena tanda tangani ala yadi ustaz siapa, melalui ustaz siapa. Kalau perlu pakai tanda tangan, buat kenangan begitu. Habib tanda tangan buat kenangan, ketika sudah hatam begitu
Tidak masalah. Plus ijazahnya begitu. Ya, dia soalnya gitu. Ya. Apa tadi? Indah kan? Oh, ini tanda tangan guru saya nih, gitu ya. Habib Fulan, Syekh Fulan, kan gitu. Ya. Kemudian wala yadha'ahu, dan hendaklah tidak meletakkan kitab tersebut alal ardi di tanah. Menurut digeledak gitu tidak boleh. Halal qiraah maftuhan, dalam keadaan dibaca terbuka. Ya, di tanah. Jadi dibeber di tanah tidak boleh. Kalau ditaruh, nah ini ya, bal yahmilu biyadi, akan tetapi dibawa dia di tangannya, dibawa dengan tangannya. Wala yaqra minhu al ab wala yaqra minhu al ab'ad, ya, illa ba'da isti'dzan min asy-syekh. Apa ya? Wala yaqra minhu illa ba'da isti'dzan min asy-syekh. Dan hendaklah tidak membaca kitab tersebut kecuali setelah setelah izin atau mendapat izin dari sang syekh. Ya, maksudnya ayo baca, nah, gitu ya. Had, biasanya gitu. Had itu bahasa Hadramut. Had, ayo, gitu ya. Fadal, nah, gitu ya. Iqra, ayo, berarti itu sudah izinnya. Tidak harus saya izinkan, tidak harus ya. Pokoknya sudah diingatkan berarti dapat izin, nah, gitu. Wala yaqra inda syughuli qalbi syekh, dan hendaklah tidak membaca ketika sibuknya hatinya syekh, atau syekhnya sedang sumpek, enggak usah dulu. Ya. Syekhnya wis ngene-ngene tok ya, gerutuk langsung bikin halakoh. Jangan. Ya, kecuali kalau gurunya sudah ayo taklim. Nah, gitu ya baru. Ya. Misal sayanya biasanya pokoknya datang santri langsung gerutukan. Ya, ada seperti itu juga, karena ini dapat sini. Ada seperti itu. Tapi kalau misalkan sang syekh dilihat kok koyo wis nyekel kepala ya, ngene tok, boh susah apa mungkin ya. Mikir. Maka izin dulu. Ya. Ketika sibuk hatinya syekh, au malalahu, atau apa, au malalihi, atau ketika bosan, kan ada bosan kan, mungkin saya ini pengen nyantai dulu gitu ya, pengen nyantai. Au ghammi, atau ketika susah, au nahwi dzalika, atau semacamnya. Fa idza adina lahu syekhu ista'adza minasyaitonir rajim. Kalau sudah diizinkan oleh syekh, disuruh sudah ada baca, suruh baca. Kalau sudah diizinkan oleh sang syekh, maka mulailah ista'adza minhu syaitan, minasyaitonir rajim. Membaca ista'adza, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Kemudian yusammallah, dia menyebut Allah, membaca bismillah gitu ya. Ini yusammallah ini yusammillah gitu ya. Yusammillah, dia membaca bismillah, wa yahmadu, dan membaca alhamdulillah, yahmadu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Ya kayak kita kalau baca ya. Wa yusalli, dan bersalawat, wa yusallim alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian terserah mau tambah wa bihi nasta'in, terserah apalah ya. Pokoknya dengan pujian-pujian terserah, itu bebas pujiannya. Kemudian wassalatu wassalam ala, kemudian baca salawat ala sayyidil mursalin. Kemudian setelah selesai dilanjut summa yad'u lisyekh wali walidayhi wali masyayikhi wali nafsihi wali sairil muslimin. Biasanya itu nanti setelah mengucapkan qala gitu ya. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi, apa tadi?
Qala al-musannif rahimahullah taala radhiyallahu taala anhu wa ankum, begitu ya. Radhiyallahu taala anhu wa ankum wa an walih wa an walidaykum bahwa radhiyallahu taala an syekhina, begitu ya, wa balih wa walidayhi, mungkinlah macamnya. Radhiyallahu taala anhu wa ankum, biasanya itu sudah cukup biasanya. Ini mungkin doa lain ya, ada ya tarham juga nih. Oh, ada sendiri ya, ada sendiri. Coba nanti cari itu. Sumayda oleh syekh mendoakan gurunya, kedua orang tuanya, wal masyayikhi, dan kepada syekh-syekhnya guru tadi ya, wali nafsihi, dan untuk dirinya, wali saran muslimin. Oh enggak, nih gurunya, orang tuanya ya, orang tuanya dia, wali masyayikhi, dan guru-gurunya kalau banyak ya, kita banyak guru kita doakan, wali nafsihi, untuk dirinya, wali sairil muslimin, orang muslimin semua, wa yatarahham ala musannifil kitab, dan yatarahham mendoakan rahmat, rahimahullah taala wa nafa'ana gitu ya. Wa yatarahham alal musannif, dan mendoakan rahmat, memintakan rahmat kepada musannifil kitab, penulis kitab, pengarang kitab, inda qiraatihi, ketika membaca. Qala al musannif rahimahullahu taala, kayak gitu ya. Rahimahullahu taala atau radhiyallahu taala anhu ya. Wa idza da'a talibul syekh, kalau si santri atau si murid tadi mendoakan syekh, berdoa untuk syekh, maka mengatakan radhiyallahu ankum. Biasanya nanti disambung gitu ya, disambung ketika dia mendoakan mendoakan musannifnya, kemudian disambung dengan mendoakan syekhnya. Ya, qala al-musannif rahimahullah taala wa radhiyallahu taala anhu wa ankum, gitu ya, wa radhiyallahu taala ankum, atau anhu wa ankum, atau wa an syekhina, mungkin gitu ya. Aw an imamina, atau imamina, imam kita. Syekh kan juga imam. Imamina imam syekh. Ya. Terserah bahasanya gitu. Au nahwi dzalika, atau semacam itu. Jadi mendoakan syekh ketika biasanya ya, jadi ini mungkin caranya bebas, tapi biasanya sekali lagi mendoakannya itu diiringi ketika kita mendoakan musannifil kitab, kemudian disambung dengan gurunya. Wa yaqsidu bihi syekh, dan bermaksud dengannya, dengan ucapan syekhina atau dengan ucapan imamina, itu adalah yang dimaksud adalah syekhnya tersebut, gitu ya. Wa idza faraqa min ad-durus ja'al syaidan, dan ketika selesai dari pelajaran mendoakan syekhnya juga. Fa idza taraka talibul istiftah bima dzukira jahlan aw nisyanan, dan apabila si talib pelajar meninggalkan hal tersebut, meninggalkan istiftah, pembukaan tadi ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu pembukaan. Kalau si talib pelajar tadi ketika baca kitab meninggalkan, dia langsung baca kitabnya, gitu ya, langsung baca, boleh, cuma kurang adab, gitu ya. Jadi bukan langsung kitab, tapi alhamdulillah dulu. Nah, kalau si talib meninggalkan itu, jadi ketika dia baca kitab tidak membaca pembukaan karena jahlan, tidak tahu, atau nisyan, atau karena lupa, maka nabbahahu, hendaklah diingatkan, gitu ya, diperingatkan. Nabbahahu alaihi, diperingatkan, wa 'allamahu iyyahu, dan dia diajari. Kalau tidak tahu nanti setelah itu, setelah dia
selesai nanti diajari. Kalau diajari setelah itu langsung ya apa ya? Wa dzakarahu bihi, dan mengingatkannya, diingatkan wa dzakarahu, dan dia mengingatkannya bihi tentang hal tersebut, tentang apa tadi, istiftah tadi ya. Dia mengingatkan, dzakarahu, dia mengingatkannya bihi ai bil istiftah, tentang istiftah tersebut. Alhamdulillah wassalatu, itu ketika sebelum baca itu kan. Fa innahu, maka sesungguhnya istiftah itu min ahammil adab, termasuk paling pentingnya adab. Ini kan barokah kan, bismillah dulu, alhamdulillah, sholawat, kemudian mendoakan syekhnya, mendoakan gurunya, kan gitu kan, tambah lengkap kan. Nah, gitu. Kemudian as-sani asyar, wallahu a'lam bishawab, mohon maaf, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.